disambut tadi bener sama kakak-kakak co-fasilitator yang beneran baik banget, kayak menyapa kita dengan hangat kayak halo teman-teman Gamada, terus kayak kita beneran ngerasa Halo semuanya, kembali lagi di episode Jubel Inspiratif bersama saya Alia Altavanisa sebagai Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang bersama kakak-kakak keren dari UGM. Halo. Boleh perkenalkan dulu dirinya. Oke, halo Sobat Jubel semuanya. Perkenalkan, nama saya Rilmi Jaya, bisa dipanggil Ririn aja. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2023. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal juga teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aulia Nafisatun Ramadhani, bisa dipanggil Aulia. Aku dari fakultas yang sama kayak Kak Ririn, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2024. Wow, keren banget ya. Oke, kakak sendiri dengar-dengar pernah jadi duta literasi selama di SMA Negeri 17 Palembang ini. Kalau kakak Irin sendiri itu angkatan keberapa ya kak? Oke, kalau aku sendiri kemarin memang kita berdua alumni SMA 17 dan kebetulan juga duta literasi. Kalau aku kemarin mungkin kalau angkatan pertama ya? kayaknya. Angkatan pertama yang jadi duta literasi sama teman-teman duta literasi lainnya juga. Yang sekarang udah nyebar sih di mana-mana, ada yang di Lampung, ada yang di UNS dan lain sebagainya. Jadi kalau aku kemarin di angkatan pertama. Oke, kalau kakak juga angkatan pertama. Kalau aku itu angkatan 1 tahun di atas Kak Ririn, jadi bisa disebut angkatan kedua gitu. Bersama teman-teman yang lain juga, dan sekarang juga udah pada menyebar nih. Ada yang ke Solo dan masih banyak lagi gitu. Oke, jadi hari ini aku mau tanya-tanya dikit, boleh ya kak ya? Boleh banget. Santai aja. Jadi boleh diceritain dikit tentang kesibukan kakak saat ini di UGM? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin saat ini karena aku udah masuk di tahun kedua, dalam artian ini semester 3 menjelang 4. Jadi kesibukannya saat ini akademik, tentu itu pasti masih jalan. Pun kami sekarang lagi libur, makanya pulang ke Palembang. Terus nanti masuk lagi mungkin sekitar bulan Februari. Terus mungkin selain dari akademik, kesibukannya seperti biasa, organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya yang ada di sana. Tapi kebetulan memang saat ini memang kesibukannya lagi kepanitiaan aja, salah satu kepanitiaan yang ada di organisasi mahasiswa daerah dan juga akademik aja sih. Lagi nunggu KRS-an sekarang. Oke, kalau aku sendiri itu angkatannya 1 tahun di bawah Kak Ririn. Jadi aku lagi masa peralihan dari semester 1 ke semester 2. Yang pasti kalau kesibukannya ya tadi tetap berfokus di akademik, karena kan ini masih tahun-tahun pertama yang mana masih harus perlu beradaptasi lebih dalam lagi dengan prodi yang kakak pilih, dengan kehidupan di Jogja itu juga masih dalam tahap adaptasi. Terus juga sibuk juga di organisasi dan kepanitiaan, dan saat pulang ini pun juga sibuk dengan kepanitiaan yang ada di sini. Iya, oke. Selanjutnya, apa alasan kakak memilih UGM dan jurusan ilmu komunikasi juga hubungan internasional? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kenapa memilih ilmu komunikasi, sebenarnya pada awalnya pun aku ragu, nggak tahu mau bingung memilih jurusan apa. Pun sama waktu sempat podcast dan lain-lain sama orang-orang inspiratif juga sempat selalu nanya mau masuk jurusan apa dan mau kemana. Terus mungkin aku jawabnya cuman ya jawab aja, mungkin kayak hukum aja atau visipol aja, cuman ya nggak tau lah mau kemana. Sampailah pada akhirnya udah makin mendekati masa SNBP, terus juga makin bingung tuh mau milih apa. Sampai pada akhirnya nanya lagi ke diriku sendiri, kira-kira aku maunya di mana, minatku apa, aku senangnya apa sih. Sampailah pada akhirnya kayaknya aku tuh memang seneng ngoceh, seneng ngomong sama orang. Jadi kayaknya yang paling cocok itu ada di ilmu komunikasi. Dan pada akhirnya nyoba di ilmu komunikasi, dan ya syukurnya nggak ngerasa salah jurusan sampai dengan saat ini. Kayak bener-bener ya itu apa yang aku mau dan apa yang aku jalani juga happy, karena emang aku merasa menemukan passion aku aja di ilmu komunikasi gitu. Kak Alia?
Oke, kalau aku sendiri pada awalnya itu aku juga sempat bingung untuk memilih kayak aku pengennya kemana sih. Dan sama kalau misalnya lagi bertugas sebagai host pun kalau bertemu dengan narasumber selalu ditanya nih pengen masuk mana. Dan pada saat itu menjawab suka di bidang ekonomi. Suka pengen masuk hal-hal pokoknya yang berbau dengan ekonomi. Tapi sampai di suatu titik di mana mendekati tadi masa SNBP, balik lagi, ekonomi yang aku mau nih beneran ekonomi banget nggak? Setelah aku pikir-pikir, di satu sisi aku juga hobi ngoceh nih, maksudnya kayak ngomong kayak gini di depan publik gitu, di depan kamera. Jadi kayak, tapi di satu sisi pun aku juga suka ekonomi gitu. Jadi kayak aku searching lagi kayak ada nggak sih jurusan yang bisa mengcover ekonomi dan komunikasi. Terus aku menemukan ilmu hubungan internasional. Karena pun juga di semester atas nanti juga ada pembelajaran tentang ekonomi, dan juga kita tetap memerlukan ya namanya komunikasi untuk bisa berdiplomasi dengan orang-orang gitu. Mantap. Oke. Terus bagaimana pengalaman kakak saat menjadi duta literasi di 17 ini? Apakah program atau kegiatan yang pernah dijalankan? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak, kurang lebih mungkin sama ya kayak Au. Nah, tapi kalau di aku kemarin kurang lebih kegiatannya ya seperti yang teman-teman duta literasi lakukan saat ini. Yang pertama podcast. Dulu kangen banget kita selalu dipanggil tiba-tiba nih ada narasumber bisa minta tolong di podcast dan lain sebagainya. Itu kita sangat merindukan panggilan-panggilan itu. Terus juga selain itu ada Warta 17 kalau nggak salah masih ada kan sekarang masih ada. Itu juga setiap kegiatan, setiap event juga ada. Terus juga kalau di Aulia mungkin ada BIS 17 Iya, ada BIS 17. Terus juga ya kurang lebih kalau kemarin karena baru di awal-awal mungkin masih tahap mencoba, terus juga belum seluas itu ranahnya. Tapi kalau di Aulia sendiri sekarang gimana kalau di angkatan Alia sendiri itu udah mulai banyak kayak ada Sibuk 17 itu kita kayak nge-review buku gitu, resensi buku. Jadi kayak misal kita pilih buku favorit kita terus kita review, di videoin, di record nanti sama Pak Guntur terus kayak di upload gitu. Udah sih. Oke, berarti nice ya. Nice, semakin berkembang. Iya, dulu belum ada kan? Belum ada, bahkan aku juga belum ada. Belum kebagian itu. Tapi kan berarti berinovasi iya, setiap tahun berkembang terus gitu. Kayaknya baru tahun lalu deh kalau nggak salah. Iya, berarti kalau misalkan di tahun kita kemarin nih kegiatan kita memang seperti itu. Terus ada juga kita itu sempat waktu itu aku ikut di Taman TVRI ya? Iya, Taman TVRI. Di Taman TVRI itu Kunjungan kita gitu ya? kunjungan kayak ya seperti biasa kita bawa buku ke sana, terus juga panggilin masyarakat sekitar soal baca dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau di kita pada waktu itu seperti itu. Mungkin kalau aku tambahannya selain dengan podcast Warta 17, terus juga BIS 17-nya itu nggak cuman ke taman kota aja, tapi pada saat itu pun aku juga ke Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan juga sekolah-sekolah dasar yang berada dalam lingkup SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dan juga pada saat itu di angkatan kedua itu emang juga lagi merintis podcast yang lewat Spotify. Oh iya. Itu aja sih kalau yang kayak Sibuk 17 tadi aku belum ngerasain. Iya. Oke. Menurut kakak gimana peran literasi di SMA dan apakah itu memengaruhi cara berpikir dan belajar kakak saat udah di kuliah sekarang? Oke, bener banget. Jadi karena syukurnya waktu itu punya pengalaman sebagai duta literasi 17 juga sama kayak Alia sekarang. Aku kerasa banget manfaatnya itu ketika sedang kuliah. Karena kalau perbedaan terjauhnya itu mungkin kalau di sekolah kita tuh dianggap masih disuapin lah sama guru, dalam artian dikasih makan, dikasih bahan aja dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia perkuliahan, terutama mungkin kalau dari kita pribadi kan di Visipol, itu bener-bener kita baca jurnal, mau cari soal, ujian dan lain sebagainya. Bahkan tugas-tugas project pun itu berdasarkan ya data-data dan juga fakta yang ada maka dari itu pun kita ngomong di depan umum, presentasi pun akan kelihatan banget apakah kita itu banyak baca atau enggak, pengetahuan kita tuh sampai berapa. Jadi bener-bener kerasa banget itu ketika kuliah, terutama bugem sih itu kerasa juga karena kan nulis paper dan lain sebagainya. Jadi program literasi itu memang penting dan kerasa banget.
baik itu di dunia perkuliahan, baik itu sehari-hari ketika kita public speaking, ataupun juga ketika mengerjakan tugas. Karena jujur kalau di Visipol itu lumayan banyak kita mengerjakan paper yang harus berlandaskan dengan ya data-data melalui jurnal dan lain sebagainya. Kalau misalkan susah untuk baca, susah juga tuh untuk ya melanjutkan itu. Kalau dari awal sendiri gimana? Oke, karena aku baru semester awal, semester 1 memang pada awalnya itu emang ngerasa kayak shock ya, kayak perlu adaptasi lagi nih. Karena beneran kita tuh enggak yang namanya disuapin tadi, bener. Kita cuman kayak dikasih list bahan bacaan jurnal yang harus kita baca gitu. Dan karena sebelumnya itu di 17 ini sangat menekankan yang namanya literasi, terus ikut duta literasi. Jadi kayak oh kita udah bisa diajarin mandiri nih. Jadi di satu sisi pun juga enggak yang begitu shock banget. Dan bahkan aku untuk ngerjain paper itu pada masa awal-awal aku ngecek di PDF-nya buku panduan Bugem. Itu aku kayak buka laptopku dan aku buka lagi file-file lama untuk aku ngeliat Bugem aku yang kemarin, terus buku panduannya, terus aku kayak pelajarin ulang dan aku implementasiin di paper aku, dan juga dengan tambahan masukan dari dosen-dosen di Visipol tentang pembuatan paper. Jadi Bugem itu beneran jadi akar kita banget untuk bisa ngebuat paper dengan baik. Berarti Bugem tuh sangat berguna ya untuk kuliah nanti. Bener-bener berguna sangat. Iya. Terus kalau untuk paper itu kakak tuh kayak tiap tahun atau itu emang tugas harian? Pertanyaannya menarik banget. Iya. Soalnya dari tadi paper tuh dimention terus. Benar. Jadi kalau misalkan di mungkin di dunia perkuliahan UGM khususnya, kita kan ada klaster sosum dan juga saintek. Kalau di klaster sosum itu kita lebih banyak ngerjain papernya. Kalau di klaster saintek itu lebih banyak ngerjain laprak atau laporan kerja atau laporan tulis lah. Nah kalau di paper itu pertanyaan apakah per tahun seperti Bugem atau enggak, itu jawabannya mungkin setiap mata kuliah, bisa juga setiap hari. Betul. Jadi kalau misalkan di Ilkom sendiri, kalau dari aku subjektif dari aku pribadi, paper itu kayaknya makanan sehari-hari yang emang satu hari pasti akan ada tugas paper yang dimana itu 1.500, 2.000 kata, 2.500 dan lain sebagainya. Kalau di awal sendiri gimana? Aku paper itu tadi bener makanan tiap hari. Jadi bahkan itu ada satu matkul yang setiap habis pelajarannya itu harus membuat paper dengan tema apa aja tapi materi yang sedang dipelajarin di hari itu. Dan itu deadline-nya cuma 24 jam. Jadi kayak memang makanan sehari-hari. Bahkan yang lebih parahnya lagi tuh kemarin pernah waktu UTS itu ngerjain mungkin sekitar 2.000 kata hanya dalam waktu 2 jam. Kayak langsung encer itu ya. Iya. Mana lagi tuh 2.000 kata itu juga harus ada citasinya. Jadi harus nyari daftar pustakanya, baca jurnal lagi. Jadi kayak 2 jam lah. Betul. Dan kita nggak boleh banget yang namanya plagiat. Jadi pakai AI, ChatGPT dan sebagainya itu nggak boleh. Jadi benar-benar kita harus pure murni. Terus juga tadi baca-baca jurnal, literasi jurnal dan lain sebagainya. Bahkan temenku ada yang pernah bilang kalau masa-masa ujian itu karena saking banyak ngerjain paper tuh kayak aku lagi hamil jurnal karena saking banyaknya kebaca jurnal-jurnal itu. Berarti sangat berguna sekali ya ngerjain Bugem saat SMA juga dengan literasi. Selanjutnya, gimana cara kakak membagi waktu antara belajar, organisasi, dan aktivitas lainnya saat ada di SMA dulu? Oke, ini pertanyaan di saat di SMA ya? Iya, saat di SMA. Boleh silakan aku. Kalau saat di SMA, membagi tugas antara akademik dan juga organisasi, kan salah satu organisasi yang aku ikutin di SMA, Duta Literasi. Nah, sebenarnya kalau bagi waktunya itu tuh enggak yang sesulit itu, karena kan memang masih SMA ya, beda sama kuliah. Tapi dulu sih bagi waktunya itu, kalau misalnya Duta Literasi ini kan sering banget kita dapet panggilan dadakan nih, kayak ini ada podcast nih gitu. Otomatis kan kita ninggalin kelas kan. Nah itu setelah selesai podcast kan kita kembali ke kelas, itu kita bertanya ke teman, kayak ini tadi lagi belajar apa sih, ada tugas nggak atau ada catatan nggak. Terus yang paling penting itu komunikasi dengan guru yang sedang kita tinggalin nih mata pelajarannya. Kayak setelah selesai bertugas kita temuin gurunya, kayak Bu tadi saya lagi ada tugas nih,
kira-kira tadi di kelas lagi belajar apa atau gimana gitu. Jadi yang penting komunikasi sama guru dan juga teman-teman. Bener-bener. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kalau bagi tugas ketika waktu itu SMA, waduh waktu itu SMA Waktu udah lama banget, udah zaman dulu ya. baru berapa tahun ya Allah. Nah mungkin kalau di SMA dulu bagi waktunya mungkin masih oke-oke aja, karena akademik jalan, yang lain organisasi, kepanitiaan, dan kayak misalkan duta literasi itu masih jalan aja. Karena yang pertama ya pasti sampai saat ini pun pasti akademik dulu. Jadi kalaupun misalkan ada PR kah atau ada tugas atau ada kerja kelompok dan lain sebagainya, ya didahului itu dulu. Nanti setelah itu mungkin kalau misalkan ngerjainnya di sekolah, nanti ketika pulang bisa tuh buat pertanyaan, buat podcast misalnya dan lain sebagainya. Jadi tinggal diatur aja sih. Tapi kalau SMA tuh lebih fleksibel banget, karena ketika dulu pun teman-temanku tuh kalau nyari aku jam 8 malam itu udah nggak bisa dihubungin karena aku udah off WhatsApp dan lain-lain. Jadi masih oke aja sih kalau SMA menurutku. Di kuliah tuh padat banget ya. Kalau kuliah sebenarnya nggak padat banget sih. Dasar aja kita yang suka cari penyakit sendiri. Iya. Dalam artian karena kalau misalkan kuliah pagi ke siang kita kuliah. Karena jamnya kan nggak pas sepadan SMA sesuai dengan mata kuliah dan juga dosen yang ngajar. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan kita banyak ikut kepanitiaan, organisasi, yang mana itu harus rapat. Kapan lagi waktunya selain malam iya. Gitu. Apalagi tuh aku tuh sebenarnya di kuliah ini aku tuh kelas cuman 3 hari. Tapi emang padatnya itu tuh emang suka tadi nyari kerjaan sendiri. Iya, jarinya ke organisasi, kepanitiaan. Tapi selagi positif ya nggak apa-apa. Kenapa enggak gitu kan? Bener. Keren. Oke, selanjutnya apakah keterlibatan di kegiatan literasi itu memberi pengaruh dalam penilaian SNBP? Oke, kalau Auliaman dari jalur SNBP, kakak juga SNBP. Nice. Berarti kita bisa jawab pertanyaan ini. Gimana ditanya? Nah, duluan. Mungkin kalau misalkan ditanya apakah program literasi berpengaruh di SNBP atau enggak, mungkin kalau secara penilaian yang kita masukin berkas dan lain sebagainya itu mungkin belum ya. Tapi membantunya itu di mana? Di keseharian kita. Dalam artian SNBP itu kan lebih bergantung pada nilai kita. Dalam artian kayak masih nggak sih, harusnya kan penilaiannya berdasarkan dengan nilai rapot, rata-rata dan lain sebagainya. Nah itu literasinya itu membantu di situ. Dalam artian selama mungkin kalau jangka panjangnya 3 tahun dan dengan menerapin ilmu literasi itu, manajemen waktunya, cara belajarnya, cara bacanya, itu benar-benar bisa membantu banget di pengetahuan akademik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk penilaian SNBP, karena pun penilaian SNBP itu bisa dibilang gaib. Iya, kita nggak tahu sebenarnya pastinya gimana kan. Tapi yang pasti itu sangat mempengaruhi, kalau aku pribadi sih sangat mempengaruhi untuk kita nge-reach nilai itu di SNBP. Kalau Aul sendiri? Benar sih, yang namanya ilmu literasi kalau misalnya kita asah dan kita implementasikan saat kita di akademik nih untuk kayak baca buku dan lain sebagainya, itu memang sangat berpengaruh. Karena kayak kalau literasi itu kan sebenarnya nggak cuman baca buku tok gitu, tapi kita pun juga harus kayak menggali lebih dalam tentang buku yang kita baca. Dan literasi pun juga nggak cuman sebatas baca buku, tapi yang kayak gini pun juga literasi kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ilmu literasi itu kita implementasikan, benar kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, itu akan membantu kita untuk bisa tadi mendapatkan nilai yang baik gitu. Dan juga bisa berpengaruh nantinya ke jalur masuk untuk ke perkuliahan. Oke, dulu waktu SMA, bukan SMA aja sih sebenarnya, di kuliah ini juga pasti ada rasa malas atau jenuh yang kakak-kakak alami. Nah, gimana cara kakak mengatasi hal tersebut? Oke, rasa jenuh tuh pasti ada, manusiawi juga pasti ada, baik itu di SMA ataupun di dunia perkuliahan. Tapi secara khusus mungkin kalau misalkan di SMA, kalau jenuh dan lain sebagainya itu masih istilahnya masih oke-oke aja, karena pun teman-teman di sini lingkungan di Jubel kan mensupport banget, pun dengan keluarga deket dan lain sebagainya. Jadi support system tuh akan ada terus, baik itu dari lingkungan pertemanan, baik itu dari lingkungan keluarga. Tapi kalau udah di kuliah mungkin rasa jenuh dan lain sebagainya itu ada, tapi gimana cara memotivasinya? Kalau aku sendiri sudah 1000 km dari rumah,
udah jauh-jauh dan susah masuk ke sini untuk dapetin hal yang kita peroleh di sana. Jadi kenapa perlu males-malesan lagi? Pun jenuh ya coba healing dulu lah sama teman-teman, atau ya tarik nafas dulu, atau ya setidaknya istirahat, tidur dulu sebentar tuh udah ngembaliin itu lagi. Karena kan sayang ya, karena ya tadi aku bilang sudah jauh lah dari rumah, jadi ya sudah jauh, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Kalau Al sendiri gimana? Oke, kalau misalnya rasa jenuh atau malas itu sebenarnya sih karena ini masih di awal, sebenarnya itu bukan rasa malas sih, lebih ke kayak rasa aduh kok aku kayak di sini ya, maksudnya tuh di lingkungan yang kayak baru banget gitu, kok kayak aduh ini nih kayak tempatku nggak sih. Namanya juga kan masih awal-awal kan, yang jauh dari keluarga, jadi kayak mungkin lebih ke kayak rasa takut, kayak aduh ini bener nggak ya jalanku. Cuman kayak balik lagi, kita mungkin bisa flashback nih, gimana sih perjuangan kita dulu untuk bisa dapetin ke titik yang sekarang. Terus juga mengapa sih kita tuh pengen di titik ini gitu. Siapa sih orang yang pengen kita banggain gitu, siapa sih orang yang pengen kita buat bahagia gitu. Terus kayak gimana sih perjuangan orang yang mendukung kita selama ini gitu. Karena untuk nyampe di titik ini, untuk bisa kayak merantau jauh dari keluarga, itu tuh ada banyak banget orang di belakang kita yang mendorong kita untuk sampai ke titik ini. Lantas kayak kalau misalnya aku takut, aku males, aku jenuh, apa aku nggak kasihan gitu sama orang yang ada di belakang aku yang udah menyupport habis-habisan gitu. Kok akunya malah nggak memanfaatkan dukungan dari mereka dengan baik gitu. Oke. Nah, di lingkungan baru itu kan pasti ada proses adaptasi ya. Ada nggak sih hal yang membuat kakak-kakak tuh susah gitu untuk beradaptasi di lingkungan baru di UGM? Oke, mungkin kalau misalkan adaptasi ya soal di UGM dan lain sebagainya, jujur kalau dibilang susah banget atau enggak, mungkin di awal-awal aja. Mungkin 1-2 bulan pertama itu wajar banget menurutku, karena ya tadi seperti yang bilang awal, lingkungan kita beda, lingkungan belajar kita beda, pertemanan juga beda. Tapi kenapa bisa beradaptasi ya tadi balik lagi, karena aku merasa udah menemukan passionku di jurusanku sendiri. Mungkin Aul juga menemukan hal yang sama, dan mungkin juga nanti Aul aja menemukan hal yang sama. Amin. Jadi ya adaptasinya susah atau enggak terlalu se-culture shock itu enggak sih, karena memang alhamdulillahnya pun lingkungan di UGM juga mendukung banget, baik itu secara akademik dan non akademik. Jadi kalau untuk kemampuan beradaptasi apakah struggle itu atau enggak terlalu sih. Kayaknya baru di awal-awal aja. Aku alhamdulillah syukurnya sampai saat ini aku nggak merasakan yang sesusah itu untuk blend in di sana gitu. Kalau aku memang pada awalnya itu mungkin kayak emang diri sendiri yang terlalu overthinking gitu ya. Jadi kayak memang muncul yang namanya kayak rasa aduh ini aku bener nggak ya di sini. Tapi memang lingkungan di UGM itu beneran suportif banget, dan lingkungan pertemanannya pun juga, karena memang kita mungkin ada perasaan senasib sepenanggungan ya, karena memang sama-sama jauh dari keluarga, jadi kayak memang suportif dan saling mendukung satu sama lain dengan hal yang positif juga. Jadi memang enggak sesusah itu, justru kayak malah temen-temen tuh kayak ya memang karena sama-sama anak rantau tuh jadi kayak beneran, jadi kita ngebentuk keluarga baru aja gitu di sini. Sama-sama tahu feel-nya gitu ya. Oke. Terus setahu Alia di UGM itu kayak ada semacam acara ospek di awal-awal, namanya pionir, benar gak sih? Benar ya. Nah, itu hal apa saja yang kakak persiapkan untuk kegiatan itu? Oke, mungkin kalau dari awal sendiri nih yang baru banget tuh ya, habis pionir kayak mungkin berapa bulan yang lalu ya? 6 bulan yang lalu. Iya, 6 bulan yang lalu kayak masih aduh fresh bener banget, tapi emang kangen banget pionir. Pionir itu adalah hal yang tadi, karena misalnya kayak aku tadi ngerasa ada rasa takut gitu, tapi pionir ini pun juga menjadi kayak cara untuk aku tuh nggak usah takut gitu, kayak bisa kok kita survive gitu. Nah di pionir ini nih kayak salah satu pintu yang ngebuat aku kayak berani gitu. Dan hal apa aja yang aku persiapin di pionir, tentu kalau misalnya kayak ya mungkin kalau secara materi itu adalah hal-hal yang memang kayak harus dibawa pada saat pionir, kayak ya dress code-nya, peralatannya gitu, kayak pakai caping. Terus ada juga yang namanya itu astakarsa, itu yang harus kita persiapin juga.
Mungkin kalau kayak dress code-nya ya kayak kemeja putih, terus rok, kayak gitu-gitu kan. Mungkin yang harus dipersiapin lainnya itu adalah mental gitu. Karena beneran pada saat pionir itu apalagi pada saat pembukaan itu aku nangis jujur. Karena beneran semerinding itu. Jadi mentalnya itu harus dipersiapin banget sama mental untuk percaya diri, untuk berteman sama siapa aja. Karena kan pada saat itu kita jalan kaki nih. Kalau kan dari asrama pada saat ospek itu aku jalan kaki, dan pada saat jalan kaki itu kan aku bertemu dengan banyak orang. Nah itu harus mental kita untuk yuk kita berani sapa orang ini gitu, kayak untuk nambah temen juga kan. Terus pada saat duduk di lapangannya pun juga dengan teman kiri kanan depan belakang dan sekitar harus punya mental untuk berani bersosialisasi gitu, kayak kita nyapa duluan itu nggak apa-apa gitu. Jadi itu aja sih. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin persiapan pionir Gajah Mada nggak ada hal yang perlu dipersiapin karena bener-bener 1 minggu pertama, nggak sih 2 minggu pertama teman-teman gabung di UGM dan melaksanakan orientasi itu, teman-teman tuh hanya perlu perasaan yang happy dan gembira karena dari testimoni-testimoni yang ada dari Gamada itu, Gamada menyebutkan Gajah Mada muda. Itu tuh bener-bener hal yang paling happy banget. Pun ada orang yang bilang kalau misalkan di Gajah Mada atau di UGM itu yang paling happy ketika pionir Gajah Mada sama wisuda. Iya bener. Awal dan di akhir. Jadi bener-bener kalau menurutku nggak ada hal yang perlu dipersiapin, tapi bener secara mental. Dalam artian memang kita kan baru pertama kali di situ, terus juga mungkin nggak kenal 1-2 orang di situ di gugus yang sama juga. Jadi ya mental itu yang paling penting untuk kita terbuka sama orang lain. Karena pun kita mencari teman, pun orang lain juga pasti mencari teman. Benar banget. Dan nggak usah ragu juga karena nanti kan ada kofasilitatornya, terus nanti ada panitianya yang siap menyambut selayaknya itu keluarga pertama teman-teman. Jadi itu sih mungkin paling mental sih yang perlu dipersiapin banget. Kalau yang lainnya udah Oke, boleh deh Kak diceritain sebenarnya pionir tuh ngapain aja sih? Boleh. Siapa dia ceritain? Kita sama-sama kan. Oke, dari pertama dulu. Dari pertama jalan tuh. Jalan. Ya kan aku jalan kaki gitu kan. Jalan kaki ketemu dengan berbagai macam orang dengan perasaan senyum. Kayak tadi bener dapat teman baru juga kan. Jadi jalan bareng sambil ngobrol. Kamu asal mana? Aku asal dari Palembang nih. Oh, kamu dari sini. Kamu fakultas apa? Prodi apa ya? Lainnya orang temenan gitu. Terus kayak masuk ke area lapangan untuk ospek, disambut tadi bener sama kakak-kakak kofasilitator yang beneran baik banget, kayak menyapa kita dengan hangat kayak halo teman-teman Gamada. Terus kayak kita beneran ngerasa aduh aku jadi kayak punya kakak nih gitu. Terus kita duduk ke lapangan, terus di sana mulai yang kayak merinding banget waktu pembukaan pionir. Itu kayak aduh, semua orang kayaknya nangis nggak sih? Karena aku sendiri pun juga nangis. Aku pun nangis. Terus setelah dari pembukaan itu kita jalan bersama-sama ke kelas masing-masing dengan udah dikelompokin gugus-gugusnya. Dan kemarin itu aku dapat gugus Herman Yohanes 15, itu kayak aku suka banget dengan gugusku, kayak jujur aku aja kangen sama teman-teman gugusku. Terus aku jalan ke, waktu itu aku ke fakultas ilmu pengetahuan alam dan matematika. Jadi memang aku bisa ngerasain gedungnya orang lain nih, fakultas lain gitu. Terus waktu itu aku masuk ke kelas, terus tadi disambut lagi sama kakak-kakaknya dengan sangat ramah. Dan kita makan bareng dulu kan awalnya habis dari lapangan. Terus abis itu kita mulai nih yang namanya masuk ke ospeknya. Dan ospeknya itu seru banget teman-teman. Coba ospek mana yang pakai origami dan sticky notes untuk nulis impian kita. Jadi kayak hal pertama itu kita pakai sticky notes, kita nulis impian kita, terus kita tempelin ke kayak dream wall gitu. Jadi beneran kayak aku ngerasa di hari pertama ini ospek apa bukan sih? Karena kok kita main origami, main sticky notes gitu, terus makan bersama kayak kalau
kakak nih. Hai, bener banget nih, Au. Nah, jadi kalau misalkan mungkin di hari pertama, mungkin sapa kofasnya dulu. Jadi kayak selayaknya disambut dengan hangat lah. Terus kalau misalkan di hari kedua juga sama, itu masih sama kofasilitator. Terus nanti teman-temannya akan atau gamadanya itu akan belajar nih soal nilai-nilai ke-UGM-an, sejarah UGM. Terus nanti juga kayak apa aja sih yang harus teman-teman persiapan untuk dunia perkuliahan, kayak metode mencatat dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu yang patutlah diimplementasikan di dunia perkuliahan. Nanti di hari selanjutnya ketiga dan keempat itu kembali ke fakultasnya masing-masing. Jadi ada pionir universitas, ada juga pionir fakultas. Jadi di pionir fakultas pun macam-macam, ada yang supporteran, ada yang demo, kalau visi politik kita demo. Terus ada juga yang ya macam-macam banget sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Nanti dari hari kelima dan keenam itu baru kembali lagi ke pionir universitas, belajar sama dosen. Jadi kayak dapat gambaran, oh gini ternyata dunia perkuliahan, ngajar sama guru besar dan lain sebagainya. Terus di hari terakhir itu baru penutupan, karena mungkin kayak teman-teman sobat Jubel juga mungkin ngelihat yang biasanya viral di TikTok, baik itu yang balik-balik itu, itu formasi dari UGM. Nanti setelah itu ada juga action plan. Jadi ini dia action plan. Oke, jadi action plan ini aku sih awalnya enggak yang se-shock itu dengan action plan karena mirip sama community service yang ada di Jubel. Jadi itu tuh kayak kita dari tiap gugus itu dibagi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ada yang objeknya sekolah dasar, ada yang ke masyarakat. Dan pada saat itu aku action plan-nya dapatnya di SD. Jadi aku ngelaksanainnya itu 2 hari, itu main-main sama adik-adik SD, terus juga melaksanakan drama edukatif, terus juga pokoknya ngajakin ke kayak ngajarin gimana cara memilah sampah, terus juga cara kebersamaan itu gimana untuk saling menghargai antar sesama teman, terus juga cara sikat gigi. Jadi itu kami praktek gitu loh, pakai sikat gigi banget gitu untuk ke adik-adiknya. Jadi itu seru banget sih selama 2 hari. Iya betul. Itu kalau jadi seru banget ya, karena selama ini aku ngebayangnya ospek itu dimarahin, menyeramkan gitu kayak itu menghapuskan stigma itu kalau di UGM tuh nggak ada, itu full happy lah, happy banget, nggak ada yang dimarah-marahin, nggak ada yang dipaksa itu nggak ada. Dan yang paling penting setelah action plan adalah ke pantai bersama teman-teman gugus. Wow, oke. Itu seru banget. Kalau kakak itu baru 6 bulan kan ya? Kalau kak Aidin? Kalau aku udah setahun setengah di UGM. Oke, selama kurang lebih waktu itu apa perubahan yang kakak rasakan dalam kehidupan kakak atau dalam diri kakak sendiri? Perubahan sebenarnya aku nggak kerasa ya. Sebenarnya nggak kerasa. Ternyata udah mau jalan di tahun kedua dan lain sebagainya. Mungkin perubahan terbesar di dalam kehidupan pribadi kalau misalkan di dunia SMA dan juga menjadi dunia perkuliahan benar-benar kerasa banget. Mungkin pertama di time managementnya, karena perbedaan waktu antara SMA dan kuliah pun dengan organisasi kepanitiaan yang seabrek-abrek itu benar-benar kerasa banget. Pun sama kayak skill kita untuk berteman dengan orang lain. Dalam artian kalau dulu mungkin aku masih takut nih mau nyapa A, B, C. Kalau sekarang di jalan aku udah bisa oh ini dari ini. Jadi benar-benar rasanya di situ. Tapi perubahan terbesarnya banget mungkin kalau dibilang dewasa juga nggak kerasa sih jujur. Tapi mungkin dari daya pikirnya sendiri, mungkin kalau sekarang kalau dulu mungkin ngelihat iklan dan lain sebagainya, oh iklannya gini, atau lihat berita, oh beritanya soal ini. Tapi kalau sekarang daya pikirnya itu lebih ke oh masuk iklan ini tuh ada pesan ini loh. Tapi kalau misalkan lihat berita ada politisi A, B, C, kita udah bisa ngebaca tuh, oh maksud dia tuh ini. Jadi mungkin kalau dari analitisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan perubahan terbesar nggak kerasa banget sih jujur. Mungkin itu sih. Kalau aku sebenarnya sih karena masih 6 bulan, jadi kayak aku belum ngerasain kayak perubahan yang gimana banget gitu. Cuman memang kalau secara mentality mungkin lebih ke kayak kalau misalnya aku dulu di SMA aku dapetin suatu masalah tuh kayak masih kayak ya ke orang tua, ke guru, masih kayak yang aduh ini gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita di dunia perkuliahan mau dapet masalah sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, ya kita harus bisa
berpikir sendiri. Benar. Ini Mandiri, gimana ya. sih nyelesainnya? Jadi mungkin kemampuan problem solvingnya yang meningkat. Sebenarnya nggak yang meningkat banget, cuman kayak lebih Belajar, baik iya. gitu daripada dulu waktu di masa SMA. Terus juga tadi benar untuk di analitiknya juga mungkin memang sedikit ada perubahan. Apalagi kan kalau misalnya kayak berita-berita tentang dunia internasional gitu, tentang dunia sosial itu tuh jadi kita kayak oh ini kok kayak gini, oh ini berkaitan sama teori ini gitu. benar. Jadi mungkin Benar. di beberapa Beberapa aspek aja gitu. Benar. Oke, tadi kakak ada mention beberapa organisasi-organisasi gitu ya. Boleh diceritain atau dijelasin organisasi apa aja yang kakak-kakak sekalian tuh ikuti gitu? Oke, Siapa silakan dulu? duluan, Al. Oke, aku dulu ya. Karena aku masih 6 bulan, jadi karena aku juga mahasiswa baru, jadi kalau di UGM itu tuh masih ada yang namanya magang dulu. Jadi untuk kayak mahasiswa baru kalau gabung ke UKM ataupun organisasi itu emang masih sebutannya magang. Dan aku tuh ada magang di 3 organisasi. Jadi yang pertama itu aku magang di kayak himpunan mahasiswanya program studi ilmu hubungan internasional atau Komahi. Aku magang di situ. Untuk divisinya aku di divisi Inkom. Terus juga untuk yang kedua itu aku magang di Dema Visipol atau kayak Dewan Mahasiswanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana aku ngambil di bagian sosial masyarakat. Dan yang ketiga itu aku magang di BPPM Balairung atau itu kayak badan pers dan penerbitannya mahasiswa. Dan juga aku ikut organisasi IKAGAMAS, Ikatan Keluarga Besar Gajah Mada Sumatera Selatan. Oke. Kakak? Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau organisasi, kalau di tingkat hima, aku ikut juga kalau di tingkat hima, tapi di eksternal, di bagian eksternal. Terus namanya Komako atau Koms Mahasiswa Komunikasi. Mungkin kalau awal tadi namanya Komahi, kalau namanya Komako. Terus yang kedua, kalau BEM Fakultas itu kalau di Visipol sendiri namanya Dewan Mahasiswa Visipol atau Dema Visipol. Kalau awal tadi di Sosmas, aku di bidang advokasi mahasiswa. Terus kalau misalkan di BEM Universitas, kemarin aku juga sempat ikut di tahun pertama, kayaknya di awal-awal banget perkuliahan, itu aku di divisi hubungan luar atau ya sejenis eksternalnya. Nah, kalau kepanitiaan sendiri, sekarang lagi ngejalanin Into UGM, tahun kemarin juga, sekarang juga masih, kita berdua masih Into UGM. Terus juga kepanitiaan kalau di universitas, Pionir Gajah Mada, Marin, dan lain sebagainya begitu. Oke. Gitu sih. Nah, kalau Into itu sebenarnya apa sih Kak? Karena dari kemarin tuh banyak banget Oh, iya. universitas yang ke Jubel dan nawarin kayak Into gitu. Oke, nah ini sedikit menjelaskan Ini, juga. iya. ini dia. Nah, jadi kalau misalkan INTO itu kepanjangan dari IKAGAMAS on Tryout. Jadi kalau misalkan di UGM khususnya, kita tuh ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dan salah satu poin dari Tri tadi ialah pengabdian, yang mana itu digencarkan dari zaman kita mulai masuk UGM, yaitu di action plan tadi yang pengabdian dan lain sebagainya. Ketika kita masih jadi mahasiswa, itu ada namanya organisasi mahasiswa daerah, yang mana ketika kita pulang atau kita kembalilah ke daerah asal kita masing-masing, baik itu di Sumsel, di Riau dan lain sebagainya, kita itu diwajibkan untuk memberikan apa ya istilahnya kayak memfasilitasi lah teman-teman siswa-siswi Sumatera Selatan yang juga mungkin berkesempatan atau juga berkeinginan untuk kuliah di UGM maupun PTN negeri lainnya. Nah, maka dari itu kegiatan kita itu sudah ada sejak 2017 kalau nggak salah, dan itu emang udah ada setiap tahunnya. Jadi ya itu tadi program fasilitasi dari IKAGAMAS tadi untuk seluruh siswa dan siswi di Sumatera Selatan. Nanti kegiatannya itu ada ya kurang lebih ada tryout akbar, terus ada talkshow inspiratif, ada juga university fair. Tujuannya biar semakin meningkatlah angka siswa-siswi di Sumatera Selatan yang juga bisa gabung di kita sebagai keluarga Gajah Mada Sumatera Selatan gitu. Oke. Nah, terus selama kakak kuliah di UGM itu apa pencapaian terbesar yang udah kakak dapat? Silakan. Pencapaian ini udah lama. Makasih loh. Silakan. Oke, sebenarnya kalau pencapaian terbesar itu gini, karena kan aku awalnya itu kan sempet tadi aku udah mention juga, aku ngerasa kayak aku takut dan aku ngerasa apakah kayak aku bener ada di sini. Jadi di situ aku kayak ngerasa oh aku nggak boleh takut terus, aku harus kayak
bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar aku. Makanya aku ikut tadi berbagai macam organisasi, dan salah satu pencapaian terbesar aku adalah aku bisa sedikit memberikan kontribusi atau sedikit memberikan senyuman kepada teman-teman, kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Karena kan tadi aku di bagian sosial masyarakat, jadi ada juga di situ tuh namanya program kerja Visipol Mengabdi. Aku ikutnya kemarin yang di 2024. Di situ selama 2 bulan tiap hari Minggu itu aku ke desa untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk berbaur dengan masyarakat, dan di situ aku ngerasa kayak my heart is full karena aku bisa belajar culture dari berbagai macam orang gitu, berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari kepala desanya sampai ke masyarakatnya gitu. Dan juga di satu sisi aku juga bisa beradaptasi dengan teman-teman yang disabilitas karena waktu itu aku juga ikut kepanitiaan Equality namanya. Di situ aku juga ke yayasan tempat teman-teman difabel. Di situ aku bisa memberikan sedikit kontribusi ataupun senyuman juga untuk teman-teman di sana. Jadi aku ngerasa pencapaian terbesar aku ya tadi aku bisa berbaur dengan semua lapisan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Itu aku ngerasa seneng banget. Keren. Kalau kakak? Oke, kalau aku sendiri kalau dibilang pencapaian terbesar apa, kayaknya nggak bisa ditolak ukurkan dengan kepanitiaan ataupun organisasi ataupun dengan IPK tertentu. Aduh, itu sensitif ya. Ataupun dengan IPK tertentu. Tapi mungkin kalau dari hal personal sendiri, kalau pencapaian terbesarnya karena mungkin dulu aku masih bisa dibilang mau apa-apa itu ke orang tua dan lain sebagainya. Kalau di sana tuh udah apapun masalahnya, baik itu besar dan kecil, aku akan nyoba nyelesain itu sendiri. Bener. Bagaimanapun caranya, apapun caranya. Terus mungkin kalau misalkan hal profesional, mungkin ya kalau misalkan di dunia perkuliahan dan lain sebagainya, semoga akan ada pencapaian terbesar yang lagi. lebih tinggi lagi gitu, yang lebih kita masih berkuliah. Ini masih merintis, ini. masih banyak ranah-ranah yang akan kita jalani mungkin nanti. Tapi kalau dari aku pribadi mungkin karena waktu itu aku di divisi advokasi kemahasiswaan, yang dalam artian mungkin ngurusin masalah UKT, ngurusin soal hak-hak mahasiswa. Jujur seneng banget ketika dapat testimoni dari mahasiswa yang terima kasih banyak advokasi Dema sudah membantu kami untuk menurunkan UKT, sudah membantu kami untuk mengangkat isu ABC sehingga dan pokoknya kerasa banget. Oh ternyata hal-hal yang kita lakuin itu ternyata berimpact segitu besarnya untuk orang lain. Jadi kayak padahal menurut kita itu cuman misalkan contohnya cuman pelayanan cek berkas untuk pengajuan UKT aja. Tapi ternyata itu tuh sangat berdampak untuk orang lain. Mungkin pencapaian besarnya kayak oke, setidaknya sekarang sudah sedikit banyak berkontribusi untuk membantu orang lain. Semoga kedepannya bisa lebih lagi. Amin. Oke. Kalau kakak-kakak diberi kesempatan untuk kembali nih ke SMA, mau kembali. Kira-kira ada nggak program literasi yang pengen gitu kakak kembangin di sini untuk adik-adiknya? Waduh, oke. Kalau aku mungkin kalau yang pengen aku kembangin lagi mungkin tadi karena aku di perkuliahan itu, tadi kan aku juga bergerak di bidang kemasyarakatan. Mungkin juga untuk pada saat kalau misalnya aku mau balik lagi, mungkin aku pengen tuh BIS 17 itu kayak bisa lebih merangkap ke banyak lapisan masyarakat tadi sih, karena kan memang aku notabene-nya juga di masa perkuliahan memang mencakup ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Bener. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau misalkan bisa memutar waktu mau atau balik lagi mau banget mau banget. Mungkin kalau dari aku pribadi mungkin pengen mungkin mengadakan event mungkin setiap tahunan untuk Duta Literasi 17 yang benar-benar kita bisa memberikan kontribusi lah yang bisa publikasinya itu ke banyak orang, ke seluruh lapisan baik itu SD, SMP, SMA, entah itu ngadain kompetisi dan lain sebagainya yang menurut aku bisa juga mungkin lebih menyebarkan bibit-bibit literasi lagi lah gitu. Mungkin itu sih. Oke. Terus gimana pandangan kakak tentang literasi yang ada di anak-anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z gitu? Gen Z, Alpha, sekarang tahun ini. Kalau dari aku sendiri mungkin pandangannya kalau sekarang itu kan karena udah zaman digitalisasi, terus juga serba teknologi dan segala macam.
Mungkin kalau dari aku sendiri menilai itu pentingnya itu dari literasi digitalnya itu. Walaupun sudah digalakkan dari sekian tahun yang lalu soal literasi digital, tapi kan mungkin implementasinya belum sebaik itu. Karena kan orang taunya kalau dengan kata literasi ya udah berbaca-baca toh. Tapi kalau misalkan implementasinya ke anak muda zaman sekarang mungkin lebih ke literasi digitalnya, baik itu dari bijak sosial media, baik itu memanfaatkan teknologi itu bagaimana. Dan kalau misalkan dibilang mungkin tren zaman sekarang soal literasi digital mungkin kalau di Indonesia mungkin masih cukup rendah, tapi masih ada potensi untuk kita kembangkan lagi. Mungkin salah satunya juga hal-hal kecil lah, dari contohnya dari Duta Literasi 17 mungkin. Kalau dari awal sendiri? Kalau dari aku sih memang kan namanya ini Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, yang mana semuanya digitalisasi dan ya mereka melek banget sama yang namanya teknologi. Dan kalau dengar kata literasi, oh baca buku, oh kuno, oh apa sih kita udah pakai HP nih, ngapain lagi pakai buku gitu. Tapi kan sebenarnya literasi itu gak hanya buku, bahkan dengan HP pun Gen Z itu bisa ngelakuin yang namanya literasi. Dan yang namanya literasi itu gak hanya sebatas baca buku, kayak baca buku di perpustakaan, kayak pasti nanti dibilang nerd lah segala macam. Tapi literasi itu bisa lebih dari itu, kayak melakukan kayak campaign di media sosial pun itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari literasi. Jadi memang yang harus dikembangkan adalah pemikiran tentang apa itu literasi, harus lebih dikembangkan lagi. Jadi nggak hanya berkutat di buku dan buku aja gitu. Terus menurut kakak apa prospek karir yang ada di bidang ilmu komunikasi dan hubungan internasional? Ini lebih lama belajar. Waduh, lebih lama baru loh aku ini. Mungkin kalau misalkan prospek di bidang ilmu komunikasi itu luas banget. Itu juga mungkin jadi salah satu alasanku untuk milih Ilkom, karena benar-benar bisa masuk kemanapun itu, baik itu di pemerintahan kah, atau di company, di perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan berdasarkan dengan peminatan sendiri, kalau di ilmu komunikasi UGM itu ada yang pertama itu ada komunikasi strategis atau membawahi dua, yaitu advertising atau periklanan sama PR atau public relation, yang mana itu nanti bisa masuk dimanapun, baik itu di pemerintahan, di perusahaan, bahkan ada alumni Ilkom UGM itu juga masuk ke bank dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di media dan jurnalisme itu peminatan yang kedua itu soal media hiburan dan juga jurnalisme. Contohnya adalah di CNN atau mungkin di BBC dan lain sebagainya. Kalau media itu lebih mengarah ke hal-hal entertainment. Contohnya kayak Trans TV ataupun juga stasiun-stasiun atau kanal-kanal media entertainment lainnya. Jadi benar-benar menurutku luas banget cakupannya, bisa kemanapun, baik itu dari PR-nya ataupun dari jurnalismenya sendiri. Kalau dari ilmu komunikasi gitu. Kalau dari HI? Kalau dari ilmu hubungan internasional pasti langsung kayak orang bilang jadi diplomat gitu. Bener banget. Tapi sebenarnya pekerjaan untuk ilmu hubungan internasional itu ada luas banget. Gak hanya mencakup oh jadi diplomat, oh jadi duta besar yang mewakili negara gitu. Karena kan kita memang di HI itu ada belajar banyak hal banget. Kita belajar soal ekonomi, hukum kita juga belajar. Terus juga kita juga belajar mengenai sejarah. Kita juga belajar soal bahkan filsafat pun itu kita juga belajar. Jadi memang sebenarnya luas banget untuk pekerjaan di HI. Selain menjadi diplomat pun kita juga bisa bekerja di international organization. Apapun itu kita juga bisa bekerja di sana. Terus kita juga bisa menjadi analisis untuk kayak kebijakan internasional. Dan waktu itu aku juga sempat ikut talk show. Itu aku ikutin webinar yang pembicaranya itu adalah alumni-alumni HI di UGM. Itu aku baru banget ikut talk show itu. Dan mereka beliau-beliau di sana itu nggak hanya menjadi seorang diplomat, tapi juga bekerja di BUMN, di perusahaan-perusahaan swasta, kayak perusahaan yang berbasis internasional. Jadi kalau misalnya HI hanya berfokus pada diplomat, salah gitu. Kita pun menjadi analisis ekonomi pun juga bisa gitu. Jadi apa aja sebenarnya bisa. Jadi luas ya prospek karir dan kerja ini. Apa pesan dan motivasi dari kakak untuk adik-adik yang masih sekolah di Jubel? Waduh, teman-teman kita. Kalau dari aku sendiri mungkin
apa ya, bukan motivasi ya, mungkin kalau misalkan dari aku pribadi juga kemarin intinya mungkin kalau misalkan lagi bingung jurusan dan lain sebagainya atau khawatir lah soal masa depan nanti akan gimana dan lain sebagainya, jangan ragu, jangan putus asa dan jangan nyerah aja soal apapun itu, karena percaya aja pasti Tuhan tuh udah nyiapin yang terbaik selagi kita semua tuh mau berusaha apapun itu. Jadi ya pilihlah yang terbaik dan emang selalu percaya kalau misalkan Tuhan tuh ada untuk kita semua dan pasti ngasih yang terbaik gitu loh. Jangan sampai kita udah istilahnya udah pantang menyerah duluan di awal, kayak misalkan kemarin kita sosialisasi itu kayak udahlah Kak, susah masuk UGM, nggak mungkin lah masuk UGM dan sebagainya. Tapi kan selagi nggak dicoba siapa yang tahu gitu. Pun kita pun nggak menyangka akan hari ini hadir di sini dengan alma mater ini pun nggak menyangka. Jadi ya coba aja dulu karena gitu. Benar-benar. Kalau aku sih mungkin ya sama untuk teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Karena kesempatan untuk sukses dan mencapai impiannya itu ada banyak banget pintu-pintu yang bisa teman-teman ikutin gitu. Kalau misalnya satu pintu kekunci atau nggak mau kebuka, teman-teman tuh bisa cari ke pintu yang lain gitu. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu akan nyampe di mana. Jadi selagi masih ada waktu dan masih ada kesempatan untuk berusaha, ya berusaha aja dulu. Dan yang pasti juga atas restu dari orang tua dan guru, serta tadi tetap berdoa kepada Allah gitu. Kayak biar kita tuh semakin kuat gitu untuk ngebuka pintu-pintu kesuksesan kita gitu. Benar banget tau. Oke, terakhir nih Kak. Aduh, apa tuh? Apa harapan Kakak buat literasi di SMA Negeri 17 Palembang ini? Harapanku tentunya yang selalu yang terbaik untuk literasi 17. Semoga memang bisa semakin berkontribusi lagi juga untuk semua sobat Jubel, nggak cuma sobat Jubel tapi juga mungkin semua orang lah intinya. Semoga selalu berinovasi dan terus berkembang tentunya. Senang sekali hari ini melihat kayak perusahaannya udah banyak berkembang, pun dengan duta literasinya juga sama, programnya semakin nambah. Pun semoga begitu seterusnya, semoga selalu jaya dan jaya. Oke. Kalau dari El sendiri? Oke, aku juga sama. Pokoknya untuk literasi 17 itu semakin yang terbaik, yang paling terbaik yang bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk hal-hal literasi yang ada di lingkungan internal maupun eksternal dari Jubel. Terus juga semakin tadi berinovasi, semakin berprestasi dan semakin memberikan impact dan kebermanfaatan untuk berbagai macam lapisan masyarakat. Amin. Betul banget. Oke. Terakhir banget. Aduh, sebelum tutup video ini, boleh Kak disebutin moto hidupnya? Waduh, Moto hidup. silakan Om duluan mungkin. Sebenarnya moto hidup aku nggak beda jauh sama yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi kalau moto hidup aku itu kesempatan untuk sukses itu selalu ada. Yang penting ada kemauan dan berani mencoba. Waduh, Keren. Kakak nih. Waduh. Kalau moto hidupku sendiri sebenarnya kurang lebih tetap sama kayak SMA dan akan selalu aku genggam juga pasti. Kayak berusahalah menggenggam apapun yang kamu mau, karena percayalah pasti akan ada aja jalannya. Pun Tuhan tuh akan selalu ngelindungin selagi itu hal-hal yang baik. Dan mungkin tambahan juga jangan khawatir lah soal apapun itu, karena percaya aja pasti akan ada yang terbaik untuk versi diri kita masing-masing. Jangan ragu untuk nanti nggak ada teman dan lain sebagainya, karena kamu tuh bisa berdiri di kakimu sendiri gitu loh. Benar-benar. Mungkin itu sih. Oke. Keren banget sih Kak Rian dan Kak Alia ini. Alia juga keren banget. Keren, luar biasa. Iya, sangat menginspirasi ya. Amin. Semoga Amin, ya nanti Allah. banyak juga dari angkatan aku dan angkatan ke bawah-bawah itu yang lulus di PTN-PTN Amin, favorit. ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast Jubel Inspiratif hari ini. Terima kasih. Belajar bersama, baju untuk semua, kita pasti bisa. Sampai jumpa. Dadah.